Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai ADC dan kode program ADC pada microcontroller Atmega 16 dengan anggota kelompok saya sendiri Muhammad Nabil Syamani. Saya Aditya Febriandri Pratama. Saya Renal Benedict Gatman. Ayo. Saya Rela Fatima Priyarena. Saya Faundra Ganangarana. Berikut ini merupakan peralatan yang dipakai pada praktikum, baik software maupun hardware. Yang pertama, ada modul dengan microcontroller Atmega 16 sebagai pusatnya. Modul ini sudah dilengkapi dengan serial monitor, LCD, dan 7 segmen. Selanjutnya, untuk softwarenya sendiri yang digunakan adalah aplikasi RemLab Digi, yaitu sebuah aplikasi dari Remote Laboratory yang berguna melakukan pengontrolan dan pemantauan modul praktikum. Salah satu fitur yang dipakai pada praktikum kali ini adalah serial monitor. Lalu, aplikasi Atmel Studio, yaitu sebuah aplikasi IDE yang dilengkapi berbagai fitur seperti fitur debugging, simulasi, dan integrasi perangkat keras. Aplikasi ini cocok digunakan untuk mengembangkan program atau aplikasi berbasis microcontroller Atmel seperti Atmega 16. Pertama-tama, install dan buka aplikasi Atmel Studio 7 dan tunggu beberapa saat hingga aplikasi terbuka pada desktop. Selanjutnya, pilih New Project. Lalu pilih GCC Executable Project. Kemudian berikan nama pada program yang akan dibuat. Selanjutnya, pilih lokasi dan tekan OK. Berikutnya pilih Atmega 16 atau microcontroller yang ingin kita gunakan. Nah, aplikasi tersebut telah terbuka. Selanjutnya, copy paste program yang telah kita buat sebelumnya ke Atmel Studio. Baik, selanjutnya untuk penjelasan program itu sendiri. Untuk penjelasan umumnya, nih program ini digunakan untuk membaca dua kanal ADC, yakni CH0 dan CH1 dari microcontroller AVR. Mengubahnya menjadi data digital lalu menghitung tegangan berdasarkan hasil ADC tersebut. Data hasil konversi akan dikirim ke komputer melalui komunikasi serial UART. Fungsi utama dari program ini yakni adalah untuk menginisialisasi ADC dan UART, membaca kanal CH0 dan CH1 secara bergantian, mengubah nilai ADC ke bentuk tegangan, dan yang terakhir mengirimkan hasil ke terminal serial. Untuk penjelasan pemrograman sendiri per baris, yakni untuk yang pertama ini define FCPU 11059-200 UL, ini yakni untuk mendefinisikan frekuensi clock microcontroller sebesar 11,0592 MHz. Dan yang kedua ini untuk baud rate-nya. Untuk komunikasi serial UART sebesar 9600 bps. Dan yang ketiga, UBRR file FCPU baud rate petik 16 UL 1 ini adalah untuk rumus untuk menghitung nilai register UBRR yang digunakan untuk mengatur kecepatan UART. Lalu ketiga ini adalah suatu library untuk AVR/IO itu untuk mengakses register AVR. Util/delay ini adalah untuk menggunakan fungsi delay. Studio H itu untuk menggunakan agar bisa memakai printf melalui UART. Lalu untuk yang selanjutnya ini adalah untuk menyimpan hasil konversi ADC tegangan 1 dan tegangan 2 untuk menyimpan hasil konversi dalam bentuk tegangan volt. Lalu masuk ke fungsi inisialisasi ADC itu sendiri. Nah, ini ADC akan diaktifkan. ADC Aden sama dengan 1 dan set prescaler sama dengan 64 bit. Lalu ADC clock FCPU ini ya cukup sesuai karena ADC optimal di 50 sampai 200 kHz.
Lalu lanjut ke inisialisasi URT dengan kode program yang dari baris ini, void inisialisasi. UBRR dan UBRRH dan UBRRL untuk berfungsi untuk mengatur baud rate. Lalu UCSRA tidak memakai mode 2 kali speed atau multiprosesor. UCSRB mengaktifkan transmisi TX. Lalu UCSRC adalah untuk mengkonfigurasi frame 8 bit data 1 stop bit tanpa paritas. Lalu fungsi untuk mengirim karakter digunakan oleh printf di sini. Nah, menunggu hingga register data URT kosong atau UDRE sama dengan 1, lalu kirim satu karakter melalui UDR. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan programnya, dimana kita mulai dari bagian utama programnya, yaitu bagian fungsi main. Nah, saat pertama program ini dijalankan bakal dipanggil dua fungsi penting, yaitu inisialisasi ADC dan inisialisasi UART. Nah, fungsi inisialisasi ADC ini digunakan untuk mengaktifkan modul ADC dan mengatur print scalernya menjadi 64. Nah, sedangkan kalau UART itu digunakan untuk menyiapkan komunikasi serial UART agar mikrokontrolernya bisa mengirimkan data ke komputer. Nah, selanjutnya itu kita mengatur agar semua output dari fungsi printf bisa langsung dikirimkan ke komunikasi serial, ditandai di bagian stdout f sama dengan fdiv open. Nah, dengan itu kita bisa mengirimkan printf seperti biasa untuk ditampilkan hasilnya ke terminal serial. Nah, selanjutnya program bakal menampilkan tulisan pembuka ditandai di printf pengujian ADC channel 0 dan channel 1, di mana kita bakal melakukan pengujian terhadap saluran ADC 0 dan ADC 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian inti, yaitu while, di mana while ini merupakan perulangan yang akan terus berjalan terus-menerus, atau biasa disebut infinite loop. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pembacaan ADC channel 0 yang ditandai di admux yang 0B 0 sampai akhir. Nah, di mana kita menggunakan huruf versi tegangan RF, hasil konversinya itu bakal diatur ke kanan dan kita bakal membaca channel ADC 0. Lalu kita bisa mulai konversinya dengan cara di bagian bawahnya, yaitu ADC SRA mutlak sama dengan 1 kurang lebih ADSC. Nah, kemudian kita tunggu sampai proses konversinya selesai, ditandai di while ADC SRA dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian setelah konversinya selesai, hasilnya itu kita bisa ambil dari dua register, yaitu ADC low dan ADC high, yang ditandai di hasil sama dengan ADCL dan seterusnya. Kemudian nilai digital yang didapat dari ADC diubah menjadi tegangan, ditandai di tegangan 1 sama dengan seterusnya. Nah, di sini kita bisa anggap bahwa referensi tegangannya itu 5 volt. Nah, setelah itu hasil dari nilai digital dan tegangan dari channel 0 dikirim ke terminal serial, ditandai di bagian printf channel 1 sama dengan nilai digital dan seterusnya. Nah, walaupun di situ ditulisnya CH1, sebenarnya yang dimaksud itu channel 0 karena yang lagi dibaca itu channel ADC 0. Oke, itu untuk bagian ADC channel 0. Selanjutnya kita menuju ke ADC channel 1, dimana langkahnya kurang lebih sama, cuman kita ganti input ADC-nya menjadi channel 1. Lalu kita ulangi lagi proses konversinya, mulai dari konversi ADC SA mutlak sama dengan, kemudian tunggu sampai selesai di bagian loop, di bagian while, kemudian ambil hasilnya ditandai di bagian hasil sama dengan ADCL seterusnya, kemudian hitung tegangan di bagian ditandai di tegangan 2 sama dengan.
Nah, kemudian tampilan hasil pembacaan satu ke terminal itu ditandai di bagian printf channel 2 nilai digital sama dengan seterusnya. Nah, sekali lagi CH2 itu sebenarnya itu merupakan pembacaan dari channel 1, sama seperti channel 1 yang di bagian ADC channel 0. Nah, untuk memperjelas, kita tambahin lagi garis pembatas di bawah hasil pembacaan di bagian printf sama dengan terus biar tidak terlalu cepat, program kita beri delay 1 detik sebelum membaca ulang. Tandai di bagian underscore delay underscore millisecond 1000. Nah, karena ini adalah program microcontroller, return 0 di fungsi akhir itu tidak terlalu berpengaruh, soalnya ini tuh program ini merupakan loop yang berjalan selamanya. Jadi secara keseluruhan program ini secara terus-menerus membaca 2 channel input analog, yaitu CH0 dan CH1, yang kemudian mengubahnya menjadi nilai digital, mengkonversinya menjadi tegangan, dan menampilkan hasilnya melalui komunikasi serial ke komputer. Selanjutnya akan dilakukan compile pada program. Pertama, pilih menu build, kemudian pilih build solution, dan tunggu hingga program berhasil dikompil. Program berhasil dikompil. Pertama, buka aplikasi RamLabDigi. Isi bagian remote host atau IP dengan ramlab.ub.ac.id, kemudian bagian port dengan 9650. Tekan login setelah muncul interface login. Isi bagian ID dengan 52 MHz sesuai modul yang dipakai dan bagian password, lalu tekan tombol login. Tunggu hingga muncul notifikasi terhubung dari server. Pilih tab paling kanan power video stream pada bagian other with, tekan open. Setelah muncul tab upload, pilih titik 3 dan pilih directory file di mana file hex hasil compile sebelumnya. Lalu tekan upload file dan tunggu hingga program berhasil diupload. Setelah muncul pemberitahuan seperti pada layar, pilih tab serial monitor, tekan tombol connect dan tunggu beberapa saat. Apabila sudah terhubung, kemudian tekan open serial RX monitor. Interface yang muncul merupakan hasil program yang sudah diupload.